Hello everyone, I'm Noviana Karahayu, a 2N semester student at Technopark University of Indonesia, and undergrad from in management with NPM 2444146 from management class 24B. Nah, pernah gak sih kalian bertanya-tanya kenapa harga barang tiba-tiba naik, kenapa banyak orang sulit cari kerja, atau kenapa sih kita harus bayar pajak ke negara? Semua pertanyaan itu bisa dijawab lewat ilmu ekonomi makro. Di video ini kita akan membahas ilmu ekonomi makro secara lengkap, mulai dari pengertian, ruang lingkup, teori-teori penting, sampai contoh penerapan di dunia nyata. Jadi tonton sampai selesai ya. Pengertian ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Beda dengan ekonomi mikro yang fokus ke individu atau perusahaan. Ekonomi makro melihat gambar besar, yaitu pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah dan kebijakan ekonomi. Ilmu ini sangat penting karena membantu kita memahami kondisi ekonomi suatu negara, termasuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan bagian kedua yaitu ruang lingkup ekonomi makro. Berikut ini ada 5 ruang lingkup utama dalam ekonomi makro. Yang pertama, pendapatan nasional, diukur dengan GDP, Gross Domestic Product, dan GNP, menunjukkan total produksi dan pendapatan masyarakat dalam suatu periode, indikator kesehatan ekonomi. Semakin tinggi GDP, semakin besar aktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dampaknya menurunkan daya beli masyarakat. Penyebabnya demand pull inflation, permintaan naik, cost push inflation, biaya produksinya naik. Yang ketiga yaitu pengangguran, situasi ketika angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Itu jenis-jenisnya struktural, perubahan teknologi, friksional, perpindahan kerja. Dan yang ketiga siklikal, yaitu siklus bisnis. Tingkat pengangguran yang tinggi bisa menunjukkan masalah serius dalam ekonomi. Yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi suatu negara dari waktu ke waktu, diukur lewat pertumbuhan GDP yaitu tahunan. Faktor pendorong investasi sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur. Dan yang kelima yaitu kebijakan ekonomi, alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian, kebijakan fiskal, pajak, dan pengeluaran negara, kebijakan moneter, suku bunga, jumlah uang beredar dikendalikan oleh bank sentral. Tujuannya menjaga stabilitas harga, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan. Dan yang ketiga yaitu indikator ekonomi makro. Beberapa indikator utama yang digunakan untuk menilai kondisi ekonomi makro adalah GDP atau GNP, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, indeks harga konsumen, suku bunga, neraca perdagangan, nilai tukar mata uang. Contoh penerapannya, kalau inflasi tinggi, Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga untuk menekankan daya beli atau harga stabil. Nah, teori ekonomi makro. Yang pertama yaitu teori klasik. Pasar akan menyesuaikan sendiri tanpa pelusur campur tangan pemerintah. Invisible hand, Adam Smith. Pasar akan menemukan keseimbangannya sendiri. Yang kedua yaitu teori kinesia, diperkenalkan oleh John Maynard Marquez, menekankan pentingnya campur tangan pemerintah terutama saat krisis ekonomi. Fokus pada permintaan agregat dan peran belanja negara. Yang ketiga, teori monetaris, Milton Friedman, fokus pada peran jumlah uang beredar, mengusulkan agar bank sentral menjaga stabilitas moneter untuk mengendalikan inflasi.
Dan yang kelima, bagian kelima yaitu permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat, total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Penawaran agregat yaitu total barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen. Interaksi AD dan AS menentukan tingkat harga umum, optimum nasional GDP, dan tingkat pengangguran. Dan yang keenam, bagian keenam yaitu siklus ekonomi. Ekonomi tidak selalu stabil. Ada saatnya naik dan ada saatnya turun. Itulah yang disebut siklus ekonomi yang terjadi dari yang pertama yaitu ekspansi. Ekonomi tumbuh, pengangguran rendah. Puncaknya titik tertinggi pertumbuhan. Yang ketiga, resesi, pertumbuhan negatif atau pengangguran naik. Yang keempat, pemulihan ekonomi mulai bangkit lagi. Contoh nyata yaitu resesi saat pandemi COVID-19, lalu pemulihan saat vaksinasi dan bantuan ekonomi digulirkan. Studi kasus dunia nyata. Krisis pada tahun 1998 di Indonesia. Inflasi tinggi, rupiah anjlok, pengangguran meningkat. Solusinya reformasi ekonomi dan bantuan IMF. Yang kedua, krisis global pada 2008 dimulai dari US berdampak ke seluruh dunia. Banyak negara resesi termasuk penurunan ekspor Indonesia. Yang ketiga, pandemi COVID-19. GDP Indonesia sempat minus. Pemerintah mengeluarkan program PNN, subsidi bantuan UMKM, vaksinasi massal. Dan yang kedelapan yaitu peran pemerintah dalam ekonomi makro. Pemerintah berperan penting dalam mengelola ekonomi antara lain dengan menstabiliskan harga barang pokok, menyediakan lapangan kerja, mengatur suku bunga lewat bank sentral, mengelola utang dan anggaran, mendorong investasi dan ekspor. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai contoh-contoh nyatanya ada di Indonesia. Semoga video ini bisa membantu kita lebih memahami bagaimana ekonomi negara bekerja dan kenapa kebijakan pemerintah itu sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.